anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Ingat, tetap jaga kesehatan dan di rumah aja. Hari ini kita akan membahas mengenai materi siklus makhluk hidup. Anak-anak dengarkan ya, pahami serta catat apa yang Ibu sampaikan. Materi yang kita bakal bahas hari ini yaitu mengenai daur hidup hewan, jenis daur hidup hewan, serta pemeliharaan hewan. Nah, yang pertama ada daur hidup hewan. Anak-anak ada yang tahu daur hidup hewan itu apa? Nah, daur hidup hewan itu merupakan perjalanan hidup pada hewan mulai dari hewan tersebut lahir sampai dengan mati dan merupakan seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup. Nah, jenis daur hidup itu ada dua jenis, yaitu yang mengalami metamorfosis dan yang tanpa mengalami metamorfosis. Nah, guru, metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu merupakan tahap perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas hingga menjadi dewasa. Nah, perubahan bentuk yang seperti apa sih? Nah, perubahan bentuk baik itu dari segi warna, ukuran, maupun tubuh dari hewan tersebut. Nah, metamorfosis ini dibagi menjadi dua, yaitu ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, guru, apa sih bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Yuk kita simak baik-baik ya. Metamorfosis sempurna memiliki ciri-ciri saat menetas, bentuk hewan jauh berbeda dari induknya. Kedua, mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutannya itu telur, larva, pupa, lalu hewan dewasa. Guru, contoh dari hewan metamorfosis sempurna apa? Nah, contohnya itu kupu, nyamuk, katak, dan juga lalat. Yuk, kita lihat nih, ada metamorfosisnya. Nah, metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu ini pertama mengalami dari telur yang ada di daun itu berubah menjadi larva setelah 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, setelah itu akan berubah menjadi kepompong, lalu kepompong tersebut muncul lipatan sayap kupu-kupu dan akan berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua, ada metamorfosis nyamuk. Nah, nyamuk ini bertelur di genangan air. Nah, cepat bertelurnya di daerah yang panas. Nah, telur ini akan berubah menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, lalu berubah menjadi nyamuk dewasa. Lalu ada metamorfosis lalat. Lalat ini bertelurnya di tempat-tempat yang kotor. Telurnya menetas menjadi larva. Nah, larvanya berkembang menjadi pupa, lalu menjadi lalat dewasa. Kemudian ada metamorfosis katak. Nah, katak ini merupakan hewan amfibi. Ada yang tahu hewan amfibi apa? Nah, hewan amfibi ini hewan yang dapat hidup di dua tempat, yaitu di darat dan di air. Nah, katak ini berawal dari telur, kemudian berubah menjadi kecebong, lalu tumbuh kaki, nah berubah menjadi katak muda yang berekor, lalu berubah menjadi lagi katak dewasa. Nah, kalau metamorfosis yang tidak sempurna itu memiliki ciri-ciri. Satu, saat menetas, bentuk hewannya sudah mirip induknya. Yang kedua, tidak mengalami masa pupa atau kepompong. Yang ketiga, urutannya telur, hewan muda, lalu hewan dewasa. Guru, contohnya apa? Nah, contohnya itu ada jangkrik, ada kecoa, ada belalang, dan juga capung. Nah, ini skema dari metamorfosisnya. Metamorfosis kecoa. Kecoa ini berasal dari telur, kemudian menjadi nimfa, lalu menjadi kecoa dewasa. Ukurannya berbeda dari nimfa itu ke kecoa dewasa, namun bentuk tubuhnya hampir sama. Metamorfosis belalang dari telur ke nimfa lalu belalang dewasa, dan metamorfosis capung dari telur, nimfa, dan lalu capung dewasa. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pertemuan kita kali ini. Nah, untuk materi selanjutnya Ibu akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Nah, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap di rumah aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.